Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Terima kasih. Untuk video kali ini kita akan membahas mulai hoax atau fitnah. Jadi sudah bertebaran kemana-mana ya. Bagi mereka yang punya jago di pilpres tapi jagonya tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan, sehingga dia mencari dalih atau alasan apa untuk menjatuhkan yang punya prestasi. Ini jelas permainan kotor ya. Tapi itulah namanya dunia politik ya. Ini contoh yang baru rame beredar, yaitu Ganjar minum alkohol. Nah, itu bukti pesaing tidak punya prestasi ya. Sehingga dia mencari-cari untuk menyerang lawan ya. Sampai-sampai mengedit foto ya. Jadi foto editan sungguh tidak kreatif memang membuat hoax ini. Jadi foto aslinya Ganjar sudah diedit ketika itu Pak Ganjar itu makan pempek di Palembang, di mana kuah ya itu berada dalam mangkok biru yang diminum oleh Pak Ganjar. Jadilah mirip orang yang sedang minum ya, orang yang ya seperti mangkok kecil itu kan, seakan-akan kayak tempat minuman ya, minuman beralkohol. Ya, ide untuk berusaha menjatuhkan Pak Ganjar itu kan adalah ide yang datang dari ya kelompok-kelompok setan lah ya. Setan yang selalu memberikan ide-ide yang buruk untuk manusia. Dia cerdas dan kreatif tapi jelek gitu ya. Jadi carilah ide atau kreatif yang indah gitu loh, yang selalu berkarya dan berguna buat bangsa dan negara. Pak Jokowi dan Pak Ganjar adalah sosok pemimpin yang kreatif. Ini anugerah ya buat Indonesia yang bisa dijadikan inspirasi buat semua pemimpin daerah atau pemimpin di komunitasnya. Seorang pemimpin harus kreatif dan pastinya cerdas. Kreatif dan cerdas itu adalah dalam hal positif, bukan negatif ya. Seperti pandai kata-kata dan akhirnya ngibul. Nah, yang satu lagi sok-sok ikut mendukung Jokowi ternyata kamuflase, melanggar HAM. Itulah lawan-lawannya yang akan dihadapi oleh Pak Ganjar ya. Nah, juga untuk kreativitas yang tidak bisa dibanggakan kan, serangan hoax itu mungkin salah satu alasan ya untuk menyerang Pak Ganjar. Nah, jadi kreatif yang negatif itu hal yang ya sangat tidak bagus ya untuk mendidik bangsa kita ini. Apa yang dibanggakan dengan junjungannya, tidak yang bisa dibanggakan, sehingga cara untuk bisa menang adalah menyerang kandidat yang paling kuat ya. Kalau ada hal yang dianggap prestasi, bagi mereka selalu dimentahkan sehingga mereka sakit hati. Nah, junjungan mereka itu baru bekerja sedikit sudah keluar-keluar dan berusaha membuat framing yang membahana, padahal itu adalah tugas yang harus dikerjakan atau kewajiban selama ini ya, yang rutinitas pun di blow up sehingga ya gampang dipatahkan gitu. Nah, sementara Pak Ganjar itu dengan segala prestasi yang menumpuk, yang banyak di endorse di masyarakat ya. Sampai-sampai Pak Jokowi pun kagum terhadap Pak Ganjar saat SMK-nya itu udah go publik. Ya itulah pesaing Pak Ganjar adalah orang-orang yang licik, maka tidak bisa menampilkan prestasi yang cemerlang, yang gemilang, sehingga menurut mereka harus bermain kotor agar bisa menang ya. Mereka harus
membuat hal-hal yang kontraproduktif untuk seorang Ganjar. Hal ini harusnya kita sadari bahwa ini adalah mendidik masyarakat kita tidak kreatif ya. Kita mendidik masyarakat jadi ikut-ikutan hoax atau fitnah ya. Tapi mungkin ya rombongan sana nggak peduli dengan masyarakat. Yang penting junjungannya bisa menang, itu yang dipikirkan ya. Nah, jadi kita yang pro Ganjar sebagai pendukung Ganjar ya, harus gerak cepat menangkal para penyebar hoax ini. Biasanya yang suka menyebar hoax dan fitnah adalah kadrun. Itu sudah terjadi pada saat Jokowi bertanding di 2 pilpres, tahun 2019 dan tahun 2014 dan tahun 2019. Jadi ke depan kita akan menemukan lagi hoax demi hoax hingga fitnah. Bahkan saat saja baru Pak Ganjar mengumumkan jadi capres PDI, baru diumumkan kan Pak Ganjar sudah diedit pelukan dengan Maria Ozawa. Itu pun beredar sadis banget. Mereka melakukan hal karena khawatir prestasi Pak Ganjar yang terus terangkat, elektabilitasnya yang sudah pasti akan naik, sehingga dia khawatir untuk mengalahkan Ganjar itu sangat sulit, karena Ganjar adalah berprestasi yang tak bisa terbendung. Begitu banyak pencapaian selama memimpin Jawa Tengah. Sementara saingan keduanya ya bisa dibilang rekam jejaknya sangat buruk. Yang satu melanggar HAM, yang tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadi penculikan aktivis yang zaman Orde Baru itu. Yang satunya rekam jejaknya pun penuh kebohongan serta permainan politik yang syarat dengan ayat dan mayat yang saat pilkada di 2017. Jadi kita sebagai pendukung kita harus siap-siap untuk mengkanter hoax atau fitnah itu, sehingga masyarakat tidak gampang dibodohi. Nah, kalau hoax dan fitnah dibiarkan itu bisa masalah, karena masyarakat menganggap bahwa itu akan terjadi betul. Karena ada pepatah mengatakan kalau salah itu diulang-ulang terus bisa jadi kebenaran ya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.